Oke, salam jumpa kembali dengan TPTJ Silin Papua. Gaspol, itu kata Dennis Siregar. Begitulah kura-kura, kata Alifur Rahman. Tapi seharusnya ini di akhir video. Baik, saya akan mulai lagi. Sebelumnya kita telah membahas banyak hal terkait persemaian. Pertama, bagaimana merancang pembangunan persemaian atas dasar target tanam. Kedua, sudah dijelaskan juga fungsi dari blok-blok perlakuan di persemaian. Blok perlakuan yang berbeda, fungsinya juga berbeda. Lalu kita juga sudah bahas mengenai umur bibit siap tanam versi Silin TPTJ Silin Papua, ya harapannya sama versi ini. Sekarang saya akan coba membahas nilai positif dengan adanya blok-blok perlakuan di persemaian terhadap pelaksana persemaian dalam hal ini. Kalau fungsi sudah dijelaskan, fungsi ini terkait dengan bibit, artinya fungsi bagi bibit. Kalau nilai positif yang saya maksud sekarang yang akan saya jelaskan, nilai positif bagi pelaksana persemaian. Pelaksana persemaian ya karyawan lah. Pertama, saya akan coba jelaskan bahwasanya pembangunan persemaian kita lakukan berdasarkan target tanam. Terbentuklah blok-blok perlakuan atas dasar target tanam tadi dengan proses perhitungan yang matang. Artinya apa? Nilai positifnya apa? Persemaian jadi efektif dan efisien. Jadi pelaksana bisa langsung menentukan berapa jumlah tenaga, posisinya di mana, prestasi kerjanya bagaimana menentukannya. Jadi sudah enak. Kenapa? Sudah ada blok-blok perlakuan. Jadi tidak campur baur. Misalnya begini. Pada saat bibit dari hutan mau masuk ke persemaian, kita mau tanam di persemaian, di mana posisi nanam? Selalu di blok penyungkupan, blok 75%. Tidak boleh di blok penyapian, pengerasan, apalagi open area. Jadi bibit pertama masuk selalu ke blok 75%. Sehingga apa? Kita tahu pelaksana akan jelas mengerti, oh iya, blok penyungkupan atau blok 75% ini adalah bibit awal. Bibit 0 sampai 2 bulan. Sehingga apa? Segera bisa kita tentukan tindakan apa terhadap bibit tersebut yang ada di blok penyungkupan atau blok 75% ini agar bibit tersebut kembali normal dan hidup. Tapi bayangkan kalau begini, bibit dari hutan, ada bedeng di blok ini kosong, kita tanam di sini. Ada bedeng di blok ini kosong, kita tanam di sini. Ada bedeng di blok ini kosong, kita tanam di sini. Akan kacau pengaturannya. Inilah yang dibilang tidak efektif dan tidak efisien. Jadi kita bingung. Ini bibit kecil, oh baru tanam ini. Kenapa kita bisa simpul? Karena di sana ada bibit yang umur 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang siap tanam, ada juga yang baru mungkin. Nah, pada saat kita pastikan ponis bahwa bibit kecil ini bibit baru, belum tentu. Siapa tahu memang genetiknya tidak bagus sehingga kita salah menilai bahwa bibit ini memang kerdil tapi umurnya sudah mungkin 3 atau 5 bulan. Tapi seandainya kita langsung penanaman awal kita letakkan di blok 1, blok penyungkupan, kita tahu oh ya ini memang bibit baru, bibit awal, karena kan bibit awal selalu masuk di situ. Kalau sudah umur 3 bulan, 2 bulan, dia harus pindah ke blok selanjutnya, blok penyapian. Seleksi terbaik di sini
dipindahkan, dimutasikan ke blok penyapian. Nah, begitupun situasi di blok penyapian, tidak boleh ada bibit baru nanam di situ. Bibit baru selalu ke blok penyungkupan. Dari 2 bulan di sini selalu pindah ke blok penyapian. Seleksi terbaik blok penyapian. Setelah 3 bulan di blok penyapian, seleksi terbaik tidak boleh dikembalikan ke blok penyungkupan, haruslah naik lagi ke blok pengerasan. Jadi tertata. Di blok penyungkupan selalulah bibit yang berumur 0 sampai 2 bulan. Di blok penyapian selalu umur bibit yang 2 sampai 5 bulan. Di blok pengerasan selalu bibit yang sudah berumur 5 sampai 7 bulan. Di open area selalu bibit yang siap tanam. Jadi enak menatanya, enak mengaturnya. Jadi tidak tumpang tindih, itu nilai positif bagi pelaksana. Terus yang kedua, astaga. Oke, video yang terjeda, ada gangguan. Jadi kita lanjut. Semoga lanjutan ini tepat menyambung penjelasan sebelumnya. Jadi kita bicara nilai positif dengan adanya blok-blok perlakuan di persemaian. Tadi sudah dibahas terkait dengan efektif dan efisiensinya persemaian. Lalu penanganan bibit di persemaian atas dasar blok perlakuan yang berbeda akan mempermudah manajemen persemaian. Kalau nggak salah sudah saya jelaskan juga tadi. Lalu dengan adanya blok-blok perlakuan untuk umur-umur yang berbeda, artinya kita bisa mengetahui pertumbuhan tanaman untuk kelas umurnya. Umur 0 sampai 2 bulan, bagaimana pertumbuhannya kita tahu dan tidak perlu mencari-cari di bedeng karena memang blok itu khusus untuk 0 sampai 2 bulan. Kemudian untuk di blok penyapian kita tahu di situ umurnya selalu 2 sampai 5 bulan umur bibitnya. Artinya apa? Kita juga bisa mengamati kualitas bibit pada blok tersebut. Sama di blok pengerasan, kita bisa tahu bagaimana pertumbuhan dan kualitasnya. Jadi itulah gunanya adanya blok-blok berbeda. Kita bisa mengetahui kualitas bibit per tingkat umurnya. Jadi itu yang selanjutnya yang jelas, kalau ada blok-blok perlakuan yang berbeda, kita bisa lebih mudah memonitoring kegiatan masing-masing blok. Kenapa? Karena sudah jelas itu karyawannya sudah tahu, perlakuan terhadap bibit sudah tahu, dan tidak tumpang tindih. Artinya apa? Perlakuan di sana tetap, penanganan bibitnya tetap, karena ada SOP yang sudah dibuat, petunjuk teknis untuk kegiatan di blok 75% kita sudah buat, ya harus begitu terus. Jadi lebih gampang memonitornya, lebih gampang memonitor, lebih gampang mengevaluasi hasil kegiatannya. Kemudian kita juga gampang mencari prestasi kerja masing-masing blok tadi. Mencari prestasi kerja dan artinya kita gampang menentukan jumlah karyawannya. Jadi selalu semuanya bersifat konstan, tetap. Misalnya di blok 75% selalu bibit masuk konstan, bersifat tetap per bulannya, misalnya 14.500 yang akan menghasilkan setelah 7 bulan 10.500, selalu begitu. Jadi sangat enak mengaturnya, jadi kita tidak kacau dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi karyawannya, kalau jumlah bibit tetap, kebutuhan karyawan di situ artinya kan tetap, perlakuan juga nyata tetap, karena itu blok khusus. Blok-blok dikhususkan, yang blok ini hanya untuk membuat tanaman
lepas dari kondisi ekstrimnya di blok penyungkupan ini. Intinya bagaimana bibit itu hidup. Sementara di blok penyapian, blok pengerasan itu adalah peningkatan kualitas tumbuh tanaman. Jadi sudah jelas sekali posisi-posisinya dan perlakuan-perlakuan yang sifatnya sama. Jadi itu jumlah karyawan masing-masing blok tetap juga sama, jumlah karyawannya akan tetap sama. Perlakuan masing-masing blok tadi juga sama dalam artian sama untuk blok-blok tertentu. Di blok penyungkupan yang penting intinya bagaimana mengkondisikan bibit itu hidup. Jadi tiap bulan ya begitu aktivitasnya, karena memang standar kegiatannya itu petunjuk teknisnya yaitu. Di blok penyapian pengerasan apa fungsinya? Untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan tanaman? Perlakuannya harus sama tiap bulannya sesuai dengan juknisnya. Karyawannya juga tetap, jadi enak mengaturnya. Kemudian terkait dengan siklus bibit yang sifatnya tetap dan pergerakan antar blok yang harus sesuai rencana, itu mempermudah pelaksanaan seperti tadi yang sudah disebut, dan mempermudah pelaporan. Apa maksud mempermudah pelaporan? Mau melaporkan apa? Misalnya tenaga kerja. Di blok penyungkupan dengan dasar prestasi kerja dan apa kegiatan di situ sudah nyata jumlah tenaga yang tetap. Begitupun di penyapian, pengerasan atau open area. Terkait dengan pelaporan bibit juga tetap. Bibit masuk selalu konstan. Misalnya 14.500. Ya tiap bulan akan seperti itu terus. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus 14.500. Harus 14.500. Artinya apa? Laporannya enak. Selalu laporannya 14.500. Kenapa? Karena harus selalu dikejar. Tiap bulannya harus berjumlah 14.500 tertanam di blok penyungkupan. Lebih jangan, kurang pun kalau bisa jangan. Jadi enak bekerja atas dasar target. Begitupun di penyapian, pengerasan, open area. Open area bibit keluar dari open area ke blok penanaman selalu tetap. Misalnya 10.500, dia harus tetap per bulannya. Dia pelaporannya enak. Berapa bibit penanaman bibit yang di drop hutan untuk penanaman? Selalu angkanya 10.500. Nah itulah kalau mengikuti tata waktu, kemudian sesuai dengan rotasi siklus dan lain sebagainya, jumlah tenaga tetap, jadi enak sekali. Jadi manajemen persemaian yang sifatnya intensif ya harusnya begini. Jadi begitu, semoga dimengerti. Intinya kalau sebelumnya kita bahas fungsi dari blok-blok perlakuan itu terkait dengan kebutuhan bibit atas perlakuan tersebut. Lalu kita bahas sekarang ini nilai tambah atau nilai positif dengan adanya blok-blok perlakuan bagi pelaksana. Artinya apa? Fungsi blok-blok perlakuan bagi pelaksana persemaian. Ya tadi, persemaian efektif, efisien itu enak dijalankan. Kemudian kita bisa mengetahui perlakuan-perlakuan yang sifatnya tetap di tiap bloknya sesuai dengan kebutuhan bibit. Pelaporan terakhir tadi gampang, karena semuanya terencana, terdata atas dasar target yang sifatnya konstan. Jadi itu yang jadi kacau tuh kalau kita sudah rencanakan matang begini, tahun depannya ada perubahan target tanam dari perusahaan. Kalau ada perubahan target tanam, berarti persemaian harus dirubah, itu masalahnya. Kalau target tanam berkurang, sebenarnya persemaian harus dikurangi. Karena kalau tidak dikurangi, artinya apa? Persemaian menghasilkan bibit lebih banyak dibanding target tanam. Artinya apa? Sudah tidak efektif dan tidak efisien. Sebaliknya, persemaian tetap, target tanam nambah, artinya apa? Persemaian tidak mampu mencukupi target tanam, juga tidak efektif dan tidak efisien. Jadi itu permasalahan ini harus betul-betul didiskusikan. Jangan sampai ada perubahan-perubahan target tanam tiap tahunnya. Kalau bisa tetap tiap tahun, sehingga pergerakan bibit
tetap, jumlah karyawan tetap, hasilnya pun tetap. Jadi itu. Jadi masalah di kita ini selalu ada perubahan-perubahan target tanam per tahunnya. Jadi persemaian sudah direncanakan misalnya 500 hektar penanaman per tahun misalnya. Kalau tahun depan target tanam turun menjadi misalnya 300 hektar, berarti kita ada 200 bibit siap tanam kelebihan dalam tahun itu. Sebaliknya, kalau target tanam 500 hektar pembangunan persemaian untuk target tanam 500 hektar, tahu-tahu tahun depan naik target tanam menjadi 1000 hektar, janganlah 1000 hektar, 800 hektar. Artinya apa? Persemaian hanya mampu memenuhi target tanam 500 hektar, kekurangan 300 hektar. Jadi itu, perencanaan itu penting, diskusi untuk penentuan target persemaian itu sangat penting. Jangan sampai ada berubah-berubah jadi kacau, jadi tidak efektif dan efisien. Ya enak kalau misalnya persemaian dibangun atas dasar target tanam 500 hektar, tahun depan berubah 1000 hektar, berarti harus bangun persemaian dengan luasannya sama satu lagi. Jadi begitu. Saya kira itu nilai positif persemaian atas dasar blok-blok perlakuan. Nilai positif persemaian atas dasar blok-blok perlakuan bagi pelaksana kegiatan di persemaian. Saya kira itu. Terima kasih. Seruput kopi dulu. Gaspol, itu kata Dennis Schrader. Begitulah kira-kira itu kata Alif Rahman. Terima kasih.